Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Kurnianuddin, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang sejarah, pemikiran, dan karya Socrates. Salah satu filsuf yang paling penting yang mengubah cara berfilsafat itu sendiri yakni Socrates. Seorang yang penuh misteri dan penuh dengan keanehan di pertengahan abad kelima sebelum Masehi. Dianggap sebagai lalat yang mengganggu masyarakat Athena, namun ia juga didaulat sebagai manusia paling bijaksana di sana. Siapa sih sebetulnya Socrates? Dan apa yang dilakukan pada manusia? Semua ahli sejarah dan filologi sepakat, Socrates tidak pernah menulis dan meninggalkan sebuah catatan yang bisa dilacak generasi setelahnya. Namun, pengaruhnya di zaman itu sungguh mengesankan, sehingga banyak orang yang tergerak untuk menulis tentangnya. Dalam penampilan, kepribadian, dan perilaku, serta dalam pandangan dan metode-metodenya. Tiga sumber utama yang digunakan untuk mengetahui siapa Socrates, yakni berasal dari naskah yang ditulis Aristophanes, Xenophon, dan yang paling sering dirujuk adalah dari Plato. Sumber-sumber yang masih ada sepakat bahwa Socrates sangat jelek. Itu jelek untuk ukuran pria di zaman itu. Dia memiliki mata yang lebar dan menonjol yang melesat ke samping untuk melihat tidak hanya apa yang lurus ke depan, tetapi apa yang ada di sampingnya. Hidungnya pesek dengan lubang yang lebar. Socrates memiliki bibir berdaging besar seperti keledai. Dia membiarkan rambutnya tumbuh panjang bergaya Spartan dan pergi bertelanjang kaki dengan pakaian kumuh. Dia tidak bekerja untuk mencari nafkah atau berpartisipasi secara sukarela dalam urusan negara. Sebaliknya, ia memilih memeluk kemiskinan, sesuatu yang tampak melawan common sense atau pengetahuan umum di zaman itu. Penyematan gelar filosof atau seorang yang berfilsafat oleh orang Yunani sebetulnya ada jauh sebelum Socrates dikenal. Tokoh-tokoh itu diantaranya Thales, Parmenides, dan lainnya. Mereka yang tertarik pada isu-isu penciptaan, gejala alam, astronomi, dan benda-benda luar angkasa membuat mereka dijuluki sebagai filsuf alam. Sedangkan Socrates muncul dengan fokus yang baru. Ia lebih suka meneropong tentang gejala-gejala sosial, perilaku manusia, pengertian-pengertian yang dipahami manusia seperti apa etika dan sosial, politik kenegaraan, pekerjaan seumur hidup. Socrates terdiri dari pemeriksaan kehidupan manusia, kehidupannya sendiri, dan kehidupan orang lain. Karena baginya, kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani oleh manusia. Pekerjaan itu mengharuskan dirinya untuk selalu bertemu dengan manusia. Di mana ada kerumunan manusia, disitulah Socrates biasa ditemukan. Kebiasaannya adalah pergi ke pasar dan ke sejumlah tempat umum di mana manusia sering berkumpul. Dia bercakap dengan berbagai orang yang berbeda, tua muda, pria wanita, budak merdeka, kaya dan juga miskin. Socrates bercakap dengan siapa saja yang bisa diajaknya dalam mode tanya jawab. Untuk menyelidiki masalah-masalah serius, satu hal yang akan dia lakukan pertama, jika bertemu siapapun, adalah bertanya. Socrates menanyai orang-orang tentang apa yang paling penting, misalnya keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa.
mereka secara umum. Sokrates tidak pernah peduli orang yang diajak berbicaranya mau atau tidak. Itu pula yang membuat dirinya mendapatkan julukan Sebagai Gapli of Athens atau seekor lalat pengganggu Athena, Sokrates menggunakan metode yang dikenal sebagai dialog. Dia artinya melintasi atau menyeberangi, dan logos berarti kata atau nalar. Sokrates mau mengajak orang-orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwa yang ada di tubuh manusianya. Baginya, dialog harus menelanjangi jiwa dan berefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Dalam setiap dialog, Sokrates berpura-pura tidak tahu agar bisa memancing lawan bicaranya untuk mengambil sikap superior atasnya dan membuatnya membangun alur berpikir sendiri. Bagi Sokrates, setiap orang telah memiliki basis-basis pengetahuan. Persoalannya adalah tidak semua orang mampu mencapai dan mengkomunikasikan pengetahuan tertentu kepada orang lain. Anak-anak muda Athena meniru gaya bertanya Sokrates. Meskipun kaum muda di kota itu menemani dan menirunya, Sokrates bersikeras mengatakan bahwa dia bukan seorang guru. Karena Sokrates bukan pemancar informasi yang telah diterima secara pasif oleh orang lain. Ia menolak perbandingan itu dengan guru. Sebaliknya, ia membantu orang lain mengenali sendiri apa yang nyata, benar, dan baik untuk dirinya sendiri. Aneh memang jika melihat perilaku Sokrates dengan kacamata hari ini atau zaman itu. Meski ia kemudian dianggap sebagai manusia paling bijaksana di Athena dan banyak manusia yang menganggap sebagai guru sejati, namun ia tidak pernah meminta upah atas apa yang dia lakukan. Hal itu berbanding terbalik dengan para ilmuwan atau kaum sofis di zaman itu yang hanya mau berbicara dan mau mengajar jika ia mendapatkan upah. Sokrates sangat mengagumkan implikasi dari model filsafat yang dikembangkan tidak sebatas menggugah kesadaran manusia atas hidupnya sendiri. Lebih dari itu, Sokrates mencoba melakukan revolusi atas sebuah sistem yang dianggap tak benar-benar baik untuk masyarakat Athena di bidang negara dan moral keagamaan. Di bagian negara, pada waktu itu, Athena menggunakan sistem demokrasi. Sokrates mengkritik praksis demokrasi yang berlangsung masa itu. Dalam demokrasi, keputusan penting diambil dengan dasar keinginan suara terbanyak atau voting. Suara seorang cendekiawan yang bijaksana sama levelnya dengan suara seorang preman pasar. Setelah itu, di bagian moral, Sokrates tidak percaya para dewa-dewa orang Athena. Dia mengatakan pada banyak kesempatan bahwa para dewa tidak berbohong atau melakukan hal-hal jahat lainnya. Sedangkan dewa Olympus dari para penyihir dan masyarakat kota adalah suka bertengkar dan pendendam. Sokrates kemudian memperkenalkan dewa-dewa baru. Di Athena, agama adalah masalah partisipasi publik di bawah hukum yang diatur oleh kalender keagamaan, dan kota menggunakan pendapatan untuk memelihara kuil dan tempat suci. Apa yang dilakukan Sokrates dan diikuti oleh anak-anak muda di Athena ditentang oleh banyak pihak. Seorang penyair muda bernama Miletus telah menyusun sebuah dokumen yang menuduh Sokrates dengan kejahatan besar ketidaksopanan atau asebeia, sebuah kegagalan untuk menunjukkan kesalehan terhadap para dewa Athena. Miletus mengklaim Sokrates telah menyebabkan moral anak muda Athena merosot. Sebab itu, bagi Miletus, pantas diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman. Pengadilan dan kematian Sokrates memiliki tempat yang hampir sama pentingnya dalam kesadaran Barat dengan pengadilan dan kematian Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf Sokrates diadili di hadapan juri Athena.
dengan tuduhan makar atau mengajarkan dan menghancurkan anak muda dengan gagasan pemikirannya. Socrates dihadapkan pada 500 juri dan hasil pemilihan voting 280 suara menyatakan Socrates bersalah dan 220 suara menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Konsekuensinya adalah Socrates harus menempuh jalan untuk meminum beracun. Sejumlah peneliti menyebut bangunan filsafat dunia hari ini hanya merupakan catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Sedangkan Plato merupakan murid dari Socrates dan Aristoteles adalah murid dari Plato. Socrates semestinya masih hidup dan akan terus hidup di setiap zaman. Itulah sejarah, pemikiran, dan karya Socrates yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sekian, terima kasih.